Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah di mana kita bisa merasakan hidup di dunia ini, bisa merasakan nikmat kita bisa menghirup udara yang segar, bahkan kita juga bisa menikmati makan, minum, dimanapun kita berada dalam kondisi yang panas, dalam kondisi yang dingin. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan kecuali dengan mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dalam hidup ini diberikan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah membentangkan jalan kebaikan buat kita. Allah telah memberikan pilihan buat kita. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran di surah Asy-Syam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tentunya buat kita, hidup menjadi baik, hidup menjadi soleh, berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah pilihan. Karena sesungguhnya ada jalan orang yang melakukan ketakwaan, ada orang yang melakukan kefasikan, melakukan keburukan. Maka jikalau hidup kita ingin menjadi baik, maka laluilah jalan kita menuju Allah SWT dengan cara yang baik. Maka Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat, pada intinya mengingatkan kepada kita semua, jikalau jalan kita ingin baik, hidup kita menjadi baik, bahkan juga masa depan kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka miliki 3 hal. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan para sahabat, intinya kepada kita semua, yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang tahu jalannya adalah jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dan semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga bisa diartikan yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah satu kisah sahabat di mana Umar ibn Khattab pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Umar, apa yang disebut dengan takwa?" Maka Umar balik bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila engkau berjalan di satu jembatan, satu balok kayu yang tidak ada tempat pegangan? Apa yang kau lakukan?" Maka sahabat itu mengatakan, "Aku akan hati-hati wahai Umar." Apa kata Umar? Inna min hadi takwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa pun juga bisa diartikan hati-hati. Maka orang yang tahu jalan kebaikan, jalannya lurus kepada Allah SWT, maka dia akan hati-hati. Hati-hati dalam ucapannya, hati-hati dalam sikapnya, bahkan hati-hati dalam cita-citanya. Karena dia hanya mengharapkan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT, diberikan jalannya kemudahan oleh Allah SWT, maka yang keduanya yaitu iringi setiap keburukan-keburukan yang dilakukan dengan kebaikan. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam keadaan baik, tidak ada orang yang sempurna dalam keadaan soleh. Artinya kita pernah melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita hari ini diberikan hidup, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri kita, maka perbuatan buruk kita, perbuatan masa lalu kita, yang mungkin dosa dengan mata, dosa dengan lisan, dosa dengan kedua tangan, dosa dengan kedua telinga, dosa dengan tubuh kita, sudah kita beristighfar, sudah kita mohon ampun kepada Allah, perbaiki masa depan kita yang terbaik. Ya, kalau kita dosa dengan kedua mata, maka tobatnya perbanyak kita melihat Al-Quran. Kemudian kita berdosa dengan lisan, dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata cacian, makian, maka tobatnya banyak berzikir, baca Al-Quran. Kita bertobat dengan perut yang mungkin kemarin kita lupa memakan makanan yang tidak jelas, tidak baik, maka tobatnya memperbanyak bersaum. Jikalau tubuh kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, maka kita bertobat dengan rajin berwudu, perbanyak ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kebaikan buat kita. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan jalan kebaikan, jalan kemudahan, dan diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Maka yang ketiganya, Rasulullah mengingatkan sahabat dan juga termasuk kita semua, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasinin. Ya, wa khaliqin nas, bergaulah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik.
Orang yang baik itu harusnya perilakunya baik, ucapannya baik, sikapnya baik. Maka tentunya aneh jikalau kita mengatakan orang itu baik tapi perilakunya tidak baik, ucapannya tidak baik. Maka Rasulullah mengingatkan orang yang baik itu maka tatkala dia bisa bergaul dan bisa menjadikan pergaulannya adalah kebaikan. Maka dimanapun berada, saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, jadilah kita menjadi orang yang baik. Jadilah kita menjadi orang yang soleh. Songsong masa depan kita yang terbaik. Harapan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmati semua fasilitas di dunia ini, apapun kondisinya, cuaca dingin, panas, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita letih, dalam keadaan kita capek, ataupun bahagia, semua niatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang mulia, dan Allah bentangkan jalan kebaikan menuju akhirat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Al-Fakir Encep Ibnu Sali, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.